Secara logika, negara yang telah berinvestasi lebih dari 30 triliun rupiah selama 30 tahun seharusnya menjadi pemenangnya. Itulah jumlah uang yang digelontorkan Jepang untuk membangun infrastruktur di Sulawesi. Sekitar 2 miliar dolar AS, atau setara dengan 32 triliun rupiah. Sejak tahun 1993, mereka membantu studi kelayakan, membangun pelabuhan pendukung, dan melatih sumber daya manusia. Mereka benar-benar telah memberikan tulang dan daging mereka untuk proyek ini. Namun, pada bulan Juni 2024, hasil lelang pengadaan kereta cepat generasi baru diumumkan. Pemenangnya bukanlah Jepang. Kontrak senilai 2,7 triliun rupiah itu ditandatangani oleh perusahaan kebanggaan bangsa, PT Industri Kereta Api atau PT Inka. Yang lebih mengejutkan, Jepang bahkan tidak masuk dalam daftar finalis penawaran. Di atas rel yang telah 30 tahun mereka bantu rintis, kini akan melaju kereta buatan anak bangsa Indonesia. Investasi 30 tahun, pengeluaran 32 triliun rupiah, hasilnya, nol. Apa yang sebenarnya terjadi pada raksasa sekelas Jepang? Dalam ulasan kali ini, kita akan membahas 3 hal. Pertama, apa saja yang telah dilakukan Jepang selama 30 tahun di Sulawesi? Kedua, mengapa semua upaya itu seakan sia-sia? Dan ketiga, bagaimana Indonesia, sebagai pemain yang lebih baru di panggung global, berhasil merebut kemenangan gemilang ini? Ini bukan sekadar cerita persaingan bisnis. Ini adalah pelajaran pahit dalam perang ekonomi antar negara, yang menunjukkan bahwa bagaimana uang dibelanjakan jauh lebih penting daripada berapa banyak uang yang digelontorkan. Terutama jebakan yang dialami Jepang. Ini adalah perangkap yang bisa menimpa siapa saja, termasuk kita. Tonton sampai akhir, dan Anda akan melihat realitas kejam dari bisnis internasional. Mari kita mulai. Sebelum kita masuk ke analisis mendalam, bagi yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe sekarang. Kami akan terus menyajikan cerita-cerita ekonomi seperti ini. Untuk memahami kisah Jepang, kita perlu memahami panggungnya terlebih dahulu. Pulau Sulawesi. Sulawesi, dengan bentuknya yang unik seperti huruf K, adalah pulau yang krusial bagi konektivitas di Indonesia Timur. Namun, tantangan terbesarnya adalah geografi. Pegunungan terjal dan lembah yang dalam membuat pembangunan infrastruktur darat menjadi sangat sulit dan mahal. Apa masalahnya? Logistik menjadi terhambat. Mengirim barang dari Makassar di selatan ke Manado di utara bisa memakan waktu berhari-hari lewat darat. Oleh karena itu, bagi pulau seperti Sulawesi, jalur kereta api adalah urat nadi kehidupan. Analogi sederhananya, ini seperti pembuluh darah di tubuh kita. Jika pembuluh darah tersumbat, aliran darah berhenti dan bisa berakibat fatal. Bagi Sulawesi, kereta api adalah pembuluh darah yang jika berhenti, ekonomi regional akan lumpuh. Maka, ketika proyek strategis nasional, PSN, untuk pembangunan jalur kereta api Trans Sulawesi digulirkan, ini menjadi agenda paling mendesak. Infrastruktur yang ada harus dimodernisasi dan diperluas. Saat itulah, Jepang datang menawarkan bantuan. Sejak awal 1990-an, Jepang, melalui JICA Japan International Cooperation Agency, sudah aktif terlibat. JICA adalah kantong uang pemerintah Jepang untuk membantu negara-negara berkembang. Dari kantong inilah, dana raksasa digelontorkan untuk studi-studi awal proyek kereta api di Sulawesi. Pada tahun 1996, mereka mendanai studi kelayakan untuk peningkatan transportasi darat. Pada tahun 2004, proyek yang lebih besar dimulai, studi mendalam untuk jalur kereta api Makassar-Parepare, dengan dana hibah puluhan miliar yen. Jalur ini krusial karena menghubungkan pusat ekonomi utama dengan pelabuhan penting, memotong waktu tempuh secara signifikan dan membuka koridor ekonomi baru. Pada tahun 2012, mereka kembali membantu dengan dana besar untuk studi elektrifikasi jalur tersebut. Elektrifikasi berarti mengubah sistem dari kereta diesel menjadi kereta listrik, membuatnya lebih cepat, efisien, dan ramah lingkungan. Singkatnya,
Jepang telah membangun kerangka dari kereta api Sulawesi. Kita gunakan sebuah analogi. Bayangkan Anda ingin mengadakan sebuah konser akbar. Anda butuh panggung yang kokoh, sistem pencahayaan yang canggih, sound system yang menggelegar, dan kursi penonton yang nyaman. Pekerjaan yang dilakukan Jepang persis seperti ini. Mereka membangun panggungnya, jalur rel yang presisi, pencahayaannya, sistem elektrifikasi, dan kursi penontonnya, desain stasiun modern. Semua infrastruktur dasar yang diperlukan telah mereka bangun dengan susah payah selama 30 tahun. Tapi, coba pikirkan, semegah apapun panggungnya, apa yang paling penting? Tentu saja sang artis yang akan tampil di atasnya. Penonton membayar tiket bukan untuk melihat panggung, tapi untuk menyaksikan penampilan sang artis. Sekarang, saya akan tunjukkan sebuah angka yang mengejutkan. Dari 32 triliun rupiah yang Jepang investasikan selama 30 tahun untuk infrastruktur kereta api Sulawesi, berapa unit kereta cepat buatan Jepang yang berhasil mereka jual? Jawabannya, 0 unit, tak satu pun. Lalu siapa yang menjual kereta? Pada proyek awal, kereta rel diesel didatangkan dari produsen lain. Lalu, ketika proyek kereta cepat modern diumumkan, disinilah momen puncaknya. Sebuah kontrak raksasa senilai 2,7 triliun rupiah untuk pengadaan 6 rangkaian kereta berkecepatan 250 km jam. Logikanya, inilah kesempatan emas bagi Jepang. Dengan hubungan yang terjalin selama 30 tahun, mereka seharusnya diunggulkan. Tapi hasilnya, Jepang bahkan tidak lolos ke tahap final. Pemenangnya adalah PT Inka Indonesia. Ini menjadi momen bersejarah. Ekspor teknologi kereta cepat pertama buatan dalam negeri untuk proyek strategis nasional. Mari kita rangkum dalam angka. Jepang. Durasi investasi, 30 tahun. Nilai investasi, 32 triliun rupiah. Penjualan kereta cepat, 0 unit. Indonesia PT, Inka. Keterlibatan intensif, sekitar 2 tahun. Investasi spesifik, 2,7 triliun rupiah, nilai kontrak. Penjualan kereta cepat, 6 rangkaian 42 gerbong. 30 tahun melawan 2 tahun. 32 triliun melawan 2,7 triliun. Tapi hasilnya berbalik 180 derajat. Anda pasti penasaran, mengapa ini bisa terjadi? Ada 4 alasan krusial di baliknya. Alasan pertama, Jepang terjebak dalam perangkap yang mereka ciptakan sendiri. Namanya adalah paradoks bantuan tanpa ikatan. Untiet ait. Untiet artinya tidak terikat. Kebalikannya adalah tiet, atau terikat. Apa hubungannya dengan bantuan? Saat negara maju memberikan pinjaman ke negara berkembang, mereka bisa memberi syarat. Dana ini hanya boleh digunakan untuk membeli barang dari perusahaan negara kami. Ini disebut tiet aid. Sebaliknya, jika mereka memberi pinjaman tanpa syarat, gunakan dana ini untuk membeli dari perusahaan manapun yang memberikan penawaran terbaik. Ini disebut Untiet Aid. Di mata komunitas internasional, Untiet Aid dianggap lebih mulia. Kenapa? Karena Tiet Aid pada dasarnya hanya untuk menguntungkan perusahaan dalam negeri si pemberi pinjaman, negara penerima bisa jadi dirugikan karena harus membeli barang yang lebih mahal. Karena itu, organisasi negara maju seperti OECD menyarankan anggotanya untuk memberikan Untiet Aid agar terjadi persaingan yang adil. Jepang, sebagai murid teladan, dengan patuh mengikuti anjuran ini. Masalahnya dimulai dari sini. Saat Jepang memberikan dana bantuan untuk proyek di Sulawesi, hampir semuanya bersifat untiet. Silakan gunakan dana ini dan buka lelang internasional. Pilih penawaran terbaik. Sekilas terdengar bagus, bukan? Bagi Indonesia, pilihan menjadi lebih luas. Tapi apa hasilnya? Dengan uang dari Jepang, lelang dibuka, dan pemenangnya adalah perusahaan dari negara lain. Pada proyek-proyek komponen awal, analogi sederhananya begini. Anda memberi uang jajan pada adik Anda dan berkata, pakai uang ini untuk beli makanan enak ya. Tidak harus di warung yang kakak rekomendasikan.
Pilih saja sesukamu. Lalu, adik Anda menggunakan uang itu untuk membeli makanan di warung saingan Anda. Anda mungkin kesal, tapi karena tidak ada syarat, Anda tidak bisa protes. Inilah jebakan Unti 8. Niatnya baik, tapi pada akhirnya tidak memberikan keuntungan apa-apa bagi perusahaan dalam negerinya. Jepang mungkin dipuji di forum internasional, tapi di dalam negeri mereka dikritik. Mengapa pajak kita digunakan untuk menguntungkan perusahaan negara lain? Selama 30 tahun, Jepang terjebak dalam dilema ini. Mereka membangun panggungnya, tapi saat audisi untuk memilih artis, tangan mereka terikat. Alasan kedua, harga diri Jepang, Shinkansen, justru menjadi bumerang. Shinkansen, siapa yang tidak kenal? Kereta peluru legendaris Jepang, sejak 1964, tidak pernah ada satupun kecelakaan fatal akibat kegagalan teknis. Sebuah mahakarya teknologi yang menjadi kebanggaan nasional Jepang. Namun, kebanggaan inilah yang menjadi masalah. Shinkansen adalah kereta yang sangat rewel. Ia tidak bisa berjalan di sembarang rel. Ia butuh jalur rel khusus, sistem sinyal khusus, dan lingkungan yang terkontrol sempurna. Singkatnya, Shinkansen adalah bunga yang tumbuh di dalam rumah kaca. Dalam kondisi optimal, performanya tak terkalahkan. Tapi begitu lingkungannya sedikit berbeda, ia sulit beradaptasi. Bagaimana kondisi perkeretaapian di Sulawesi? Pertama, lebar relnya berbeda. Shinkansen menggunakan standar gauge, 1435 mili. Sedangkan Indonesia, termasuk jalur baru di Sulawesi, menggunakan Cape Gauge 1067 mA pada sebagian besar jaringannya dan standar gauge pada jalur baru, namun tetap harus terintegrasi dengan sistem yang ada. Perbedaan ini krusial. Roda harus pas dengan rel. Jika tidak, kereta bisa anjlok. Kedua, di Sulawesi tidak ada jalur khusus kereta cepat dari ujung ke ujung. Jalur yang ada dirancang sebagai jalur multifungsi, di mana kereta barang dan kereta penumpang biasa juga akan lewat. Ini bukan seperti jalur eksklusif Shinkansen yang steril. Ketiga, iklim tropis. Kelembaban tinggi, hujan deras, dan panas menyengat adalah tantangan tersendiri. Jika Anda bertanya pada Jepang, mereka akan menjawab, untuk mengoperasikan Shinkansen di lingkungan seperti itu, Anda harus membangun jalur total baru yang steril sesuai standar kami. Jalur yang ada sekarang tidak memenuhi syarat keamanan. Jawaban itu tidak salah dari sudut pandang mereka. Tapi coba pikirkan dari sisi Indonesia. Berapa biaya untuk membangun jalur steril baru di medan sesulit Sulawesi? Triliunan, bahkan puluhan triliun rupiah. Dari mana uangnya? Yang Indonesia butuhkan adalah kereta yang bisa beroperasi di jalur yang sudah ada atau sedang dibangun. Kereta yang tidak harus sempurna, tapi realistis dan bisa dioperasikan. Inilah yang disebut teknologi tepat guna. Teknologi terbaik belum tentu menjadi solusi terbaik. Teknologi yang paling sesuai dengan kondisi adalah yang terbaik. Analogi lain, Anda ingin bepergian dari Jakarta ke Surabaya. Ferrari mungkin mobil tercepat, tapi dengan kondisi jalan di Indonesia, biaya perawatan, dan sulitnya mencari suku cadang, mungkin Toyota Kijang adalah pilihan yang lebih bijak. Bisa diservis di mana saja, suku cadang melimpah, dan tangguh di segala medan. Jepang berusaha menjual Ferrari. Indonesia butuh Kijang super canggih. Celah inilah yang pertama kali dimanfaatkan oleh Tiongkok di proyek lain kereta cepat Jakarta-Bandung, dan kali ini dimanfaatkan secara brilian oleh PT Inka. Sampai di sini, kita sudah melihat dua alasan kekalahan Jepang, paradoks Unti 8 dan sindrom Galapagos Shinkansen. Sekarang, mari kita beralih ke alasan ketiga. Bagaimana Indonesia bisa menang? Senjata rahasia bernama sinergi BUMN dan dukungan penuh pemerintah. Inilah pembedanya. Pemerintah Indonesia tidak melihat ini sebagai sekadar proyek bisnis, tapi sebagai proyek kedaulatan teknologi. Melalui Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan,
Sebuah skema pembiayaan khusus dirancang. Lihat syarat yang ditawarkan dalam paket tim Indonesia. Pinjaman lunak dengan bunga sangat rendah dari lembaga keuangan negara, dengan tenor pembayaran yang sangat panjang. Tapi, ada satu klausul pamungkas. Dana ini diprioritaskan untuk pengadaan produk dari BUMN Indonesia. Inilah kekuatan dari skema yang terintegrasi. Tidak ada lelang internasional yang sengit. Seberapa murah pun tawaran dari CRRC Tiongkok atau Alstom dari Prancis, itu tidak relevan. Karena dana ini secara khusus dialokasikan untuk membeli produk dalam negeri. Ini ibarat Anda diberi voucher belanja oleh orang tua Anda. Ini voucher 5 juta rupiah, tapi hanya bisa dipakai di toko milik keluarga kita. Sekalipun toko sebelah sedang diskon besar-besaran, voucher itu tidak akan laku di sana. Indonesia memberikan voucher belanja khusus PT Inka untuk proyeknya sendiri. Penting untuk dicatat, Jepang bukannya tidak bisa melakukan Tied 8. Secara aturan mereka bisa, tapi mereka memilih tidak melakukannya. Entah karena ingin mematuhi anjuran OECD atau menjaga citra di panggung global. Sementara Indonesia, dengan tegas, memprioritaskan kepentingan nasional. Inilah realitas diplomasi dan bisnis. Niat baik saja tidak cukup. Anda harus menciptakan hasil. Alasan keempat, fleksibilitas teknologi PT Inka. Jika Shinkansen adalah bunga di rumah kaca, maka kereta buatan PT Inka adalah rumput liar di padang sabana. Ia mungkin tidak seglamor, tapi ia tangguh dan bisa tumbuh di mana saja. Kereta yang ditawarkan PT Inka, yang dikembangkan dari basis KRL dan LRT mereka yang sudah teruji, memiliki fitur-fitur kunci, didesain untuk rel lokal. Sejak awal, kereta ini dirancang untuk beroperasi di lebar rel yang digunakan di Indonesia, baik Cape Gauge maupun Standard Gauge sesuai kebutuhan proyek baru, tanpa perlu modifikasi besar. Adaptasi iklim tropis. Dirancang dengan material anti karat, sistem pendingin udara yang kuat untuk melawan panas dan kelembaban, serta segel khusus untuk menghadapi hujan deras. Dibuat khusus untuk cuaca Indonesia. Solusi ketinggian peron. Peron stasiun di Indonesia memiliki ketinggian yang beragam. Desain kereta Inka memungkinkan penyesuaian untuk berbagai ketinggian peron, memudahkan naik turun penumpang. Dan yang paling krusial, sistem propulsi terdistribusi distributed power system. Ada dua jenis sistem penggerak kereta, terpusat dan terdistribusi. Sistem terpusat seperti yang dipakai beberapa kereta Eropa, memiliki satu lokomotif di depan atau belakang yang menarik, mendorong seluruh rangkaian. Sistem terdistribusi yang dipakai Inka dan KRL modern, memiliki motor penggerak di setiap beberapa gerbong. Mana yang lebih baik? Analogi sederhananya, sistem terpusat itu seperti seorang guru yang menarik barisan murid-muridnya. Seluruh tenaga berasal dari si guru. Sistem terdistribusi adalah semua murid berjalan bersama dengan kekuatan masing-masing. Jauh lebih efisien, terutama di jalur yang memiliki banyak tanjakan atau sering berhenti dan memulai. Akselerasi sistem terdistribusi jauh lebih unggul. Akselerasinya lebih cepat dan konsumsi energinya lebih efisien. Jalur kereta Sulawesi yang melintasi kontur geografis beragam sangat cocok dengan sistem ini. Mari kita rangkum. Shinkansen Jepang adalah teknologi puncak, tapi tidak cocok untuk lingkungan di Sulawesi dan butuh biaya tambahan yang masif. Kereta PT Inka mungkin bukan yang tercanggih di dunia, tapi ia memberikan persis apa yang dibutuhkan Indonesia. Kompatibel dengan rel lokal, tahan cuaca tropis, bisa beroperasi di jalur multifungsi, dan efisien berkat sistem propulsi terdistribusi. Perusahaan yang memberikan apa yang diinginkan pelangganlah yang menang. Sebuah kebenaran sederhana yang dilewatkan oleh Jepang. Sekarang mari kita lihat dari konteks yang lebih luas. Kegagalan Jepang dalam ekspor kereta cepat bukan kali ini saja. Ingat proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tahun 2015? Jepang sudah bertahun-tahun melakukan studi kelayakan dan hampir pasti menang. Tiba-tiba di tikungan terakhir, Tiongkok masuk dan merebut seluruh proyek dengan tawaran finansial yang sangat agresif.
Pemerintah Indonesia tidak perlu memberi jaminan. Jepang kembali kalah. Pola yang sama berulang. Unggul dalam teknologi, tapi kalah dalam pertarungan paket finansial dan fleksibilitas. Perusahaan-perusahaan Jepang cenderung sangat menghindari risiko. Risk averse. Mereka tidak akan mau masuk ke pasar negara berkembang tanpa jaminan penuh dari pemerintah. Sebaliknya, Indonesia menerapkan strategi Tim Indonesia atau sinergi BUMN. Pemerintah, BUMN Karya, BUMN Perbankan, dan BUMN Manufaktur Inka bersatu padu. Risiko ditanggung bersama. Proyek di Sulawesi ini adalah puncak dari sinergi tersebut, di mana kunjungan Presiden ke lokasi proyek menjadi sinyal dukungan politik tertinggi. Dan bukan hanya kontrak pengadaan kereta yang dimenangkan. Langkah selanjutnya sudah disiapkan. Studi kelayakan, feasibility study, untuk perpanjangan jalur Trans Sulawesi dari Parepare hingga ke utara juga dimenangkan oleh konsorsium nasional yang dipimpin oleh BUMN Karya dan para ahli dari Universitas Teknik terkemuka di Indonesia. Mengapa studi kelayakan ini penting? Ini seperti membuat cetak biru sebuah gedung. Siapa yang membuat cetak birunya akan menentukan material apa yang dipakai dan metode konstruksi apa yang digunakan. Dengan Indonesia memegang kendali studi kelayakan, kemungkinan besar standar teknis yang akan digunakan adalah standar nasional, yang secara otomatis akan menguntungkan perusahaan-perusahaan Indonesia di proyek konstruksi utamanya nanti. Jepang membangun panggungnya, tapi kini Indonesia yang menjadi sutradara pertunjukannya. Kesimpulan, raksasa bernama Jepang bertekuk lutut karena 4 alasan. Jebakan bantuan tanpa ikatan. Mereka membangun panggung, tapi tidak bisa memilih artisnya. Sindrom Galapagos Shinkansen. Teknologi terbaik bukanlah solusi terbaik. Mereka menjual apa yang ingin mereka jual, bukan apa yang pelanggan butuhkan. Sifat penghindar risiko. Sikap pasif dan terlalu hati-hati membuat mereka kehilangan peluang. Kalah dalam kompetisi finansial. Teknologi saja tidak cukup di era modern. Paket solusi yang komprehensif adalah kuncinya. Sebaliknya, Indonesia menang karena 4 alasan. Senjata finansial terintegrasi. Skema pembiayaan khusus dari pemerintah menciptakan benteng yang tidak bisa ditembus pesaing. Fleksibilitas teknologi. PT Inka memberikan solusi yang dibuat khusus untuk kebutuhan dan kondisi Indonesia. Strategi Tim Indonesia. Sinergi total antara pemerintah, BUMN, dan akademisi dalam sebuah barisan yang solid. Mengamankan langkah berikutnya. Tidak hanya menjual produk, tapi juga memenangkan hak untuk merancang masa depan proyek. Apa pelajaran bagi kita? Pertama, bagaimana kita menggunakan sumber daya jauh lebih penting daripada berapa banyak sumber daya yang kita miliki. Kedua, teknologi tepat guna mengalahkan teknologi tercanggih. Memahami kebutuhan nyata pelanggan adalah kunci kemenangan. Ketiga, bekerja bersama sebagai satu bangsa jauh lebih kuat daripada bergerak sendiri-sendiri. Dan pelajaran terpenting, investasi infrastruktur jangka panjang tidak secara otomatis berbuah hasil komersial. Niat baik dan kerja keras selama 30 tahun dari Jepang tulus adanya, tapi ketulusan itu tidak tercetak di atas kontrak. Sebaliknya, Indonesia dengan cermat mengkalkulasi hasil, menyatukan investasi dengan imbal hasil dalam satu paket yang tak terpisahkan. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Kereta buatan PT Inka, yang mungkin akan diberi nama Lontara Express sebagai penghormatan pada budaya Sulawesi Selatan, akan mulai beroperasi pada tahun 2027, melayani rute dari Makassar hingga ke utara. Saat proyek Trans Sulawesi dilanjutkan, akan ada lagi pertarungan untuk kontrak konstruksi bernilai puluhan triliun rupiah. Dengan memegang kendali studi kelayakan, Indonesia berada di posisi terdepan. Di atas jalur sutra modern di jantung kepulauan Indonesia, pertarungan untuk supremasi teknologi dan ekonomi baru saja dimulai, dan kali ini, sang pemenang adalah merah putih. Bagaimana menurut Anda? Apakah investasi 30 tahun Jepang benar-benar sebuah kegagalan total, atau ada manfaat tak terlihat lainnya? Dan mampukah Indonesia mempertahankan momentum ini?
Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Jika ulasan ekonomi dan industri seperti ini bermanfaat, mohon dukung kami dengan menekan tombol subscribe dan like. Sampai jumpa di video berikutnya.